Satu Seda untuk melaksanakan kegiatan in-house training yang kedua. Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Harapannya senantiasa sehat ya. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf ya, kemarin yang rencananya kita laksanakan pekan kemarin di Laulau itu kalau hari Jumat itu pasti kayak rebutan kegiatan rebutan gitu, rapat gitu, karena Jumat itu memang kita ekstra itu tidak kegiatan seperti biasa, jadi memang kita dibagi-bagi untuk bisa menghadiri ya di KKG, mungkin Cibubur kayak gitu, atau juga di JSUT yang ada KJUT-nya juga. Jadi kita bagi-bagi waktu, sementara pekan sekali gitu Bapak Ibu kita laksanakan di hati kita. Menindaklanjuti yang pertama yaitu kemarin sudah penyusunan topik, begitu nanti kita lanjutkan dengan penyusunan CP dan TP begitu nanti bisa. Nah, nanti hal yang baru adalah karena kita masih menggunakan kurikulum 13. Nanti kita combine atau kita kita jadikan kita. Ayo datang berkokok terima kasih, ada santapan lagi. Ayo ke ladang bunda bikin masakan, anak-anak riang ikut-ikutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, karena pada kesempatan siang yang sudah cerah ya, yang sudah menjelang zuhur ini kita masih bersemangat untuk duduk di sini. Bahkan ini baru dimulai menggunakan energi kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita sepakati, yaitu pembuatan TP ya, seperti itu. Nah, kilas balik dari kemarin ya ibu-ibu semuanya, kalau di IKM yang tadi kita ulas sebentar, ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah intra, kemudian P5 dan ekstra. P5 itu biasanya disebut kokurikuler. Nah, kita fokusnya sekarang di intra dulu saja. Oke. Nanti untuk yang P5 atau kokurikulernya nanti saja, biar kita tidak bingung ya, seperti itu. Nah, yang kemarin sudah kita sepakati semuanya kita fokus di intra, berarti kita lihatnya adalah CP. Okay. Kalau kokurikuler atau P5 berarti fokusnya adalah di dimensi. Nah, sekarang kita fokusnya adalah di CP. Nah, ini kemarin pembagian sudah. Nah, ini. Jadi hubungan antara CP, kemudian TP dan tujuan kegiatan ini harus harus linear gitu. Jadi mulai dari CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, nanti kita akan membuat TP-nya, bedah TP-nya di sini. Nah, ini antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya beda apa sama? Berbeda. Boleh berbeda-beda. Kalau aku belum bisa, maka disinilah kita akan membuat bersama-sama. Seperti tema tadi atau topik tadi, kok kira-kira ini nggak sesuai ya dengan sekolahan saya, yang tujuan ini nggak tak pakai begitu juga bisa. Nah, nanti setelah pembuatan TP, baru kita akan membuat modul. Disinilah tujuan kegiatan akan muncul ya. Jadi kalau tujuan kegiatan akan kita lihat pada topik dan juga tujuan pembelajarannya, sehingga turun menjadi tujuan kegiatan. Nanti untuk pembuatan modul nanti kita fokus di ini dulu. Bagaimanakah cara menentukan tujuan pembelajaran? Minimal itu ada 2 hal yang harus ada pada tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi dan konten. Itu minimal. Kalau kemarin pas kami PMO itu di tempat kami di tempat kami itu hanya 2 hal itu. Jadi hanya ada kompetensinya sama konten. Kemudian pas PMO itu ditanya sama fasilnya, kenapa tidak ditambahi embel-embel degree-nya begitu. Kan ada nanti rumusan gitu ya. Juga kalau perlu ditambahkan rumus ABCD. Nah, itu adalah lanjutannya. Audien, kemudian behavior atau kondisi
perilaku, kemudian kondisional, nanti sesuai dengan kondisi itu dibutuhkan, boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian degree itu adalah kriteria kinerja. Nah, yang pertama ini adalah audien. Ini audiennya siapa? Kalau dalam hal ini pembahasan kita adalah tentang pembuatan tujuan pembelajaran, tentu audiennya adalah anak, ya, anak di sini. Kemudian ada perilaku. Perilaku ini nanti yang bisa diukur. Jadi mengenal atau mempraktekkan atau apa gitu ya, itu yang sesuatu yang bisa diukur. Kemudian kondisi, nah ini biasanya tujuan itu dilakukan dengan menggunakan apa? Misalkan melalui, ada kayak kata sabun gitu loh, melalui kegiatan, melalui metode seperti itu. Dan degree itu adalah tingkatan dari yang hendak kita capai. Contohnya, gitu ya. Contohnya di sini. Nah, ini di CP1 ada nilai agama dan budi pekerti. Kan di CP-nya nilai agama dan budi pekerti itu ada anak percaya pada Tuhan Yang Maha Esa melalui mengenal, mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita belajar mencari kompetensinya apa Ibu? Kompetensi atau kata kerja? Percaya, kemudian mengenal dan mempraktekkan. Nah ini tadi. Jadi yang bisa diukur itu tujuannya kan terlihat ya. Kemudian kontennya apa? Ya saya mau dipraktekkan, yang dipercaya itu apa? Di sini di CP1.1 itu ada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ajaran pokok, kemudian agama dan kepercayaan. Itu adalah kontennya. Nah, kemudian dari rumus tadi, ya, kembali di rumus ini tadi ya. Jadi kalau ada audien, kemudian ada kata kerja, ada kondisionalnya, kemudian ada degree-nya. Nah, kayak gini salah satunya. Kita ambil satu yang percaya misalnya. Anak, ini berarti audien, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui. Nah, melalui ini adalah kondisionalnya. Boleh dipakai, boleh tidak. Melalui benda di sekitarnya. Degree-nya adalah dengan baik atau dengan sederhana, dengan baik, dengan rapi gitu. Jadi dengan apa seperti itu adalah degree. Kalau ini tidak ada bagaimana? Misalkan cuma percaya pada Tuhan Yang Maha Esa melalui, mungkin kalau di tempat kami praktek sholat 5 waktu dengan tertib, itu kan tempat saya bisa seperti itu. Nggak harus ada anak, kemudian mampu juga tidak perlu, atau semuanya lengkap juga boleh gitu. Nah kita mau yang lengkap atau yang simpel-simpel. Nah boleh, monggo nanti kita sepakati, karena ini secara umum seperti ini. Kalau di tempat kami yaitu anak mengenal, langsung ada anaknya, mengenal ajaran agama melalui kegiatan sholat 5 waktu. Nah kemarin ditanya sama pastinya, kenapa tidak ditambahi degree-nya dengan rapi, misalkan dengan tertib, dengan benar, nah, kayak gitu. Nah itu monggo nanti kita akan sepakati bersama bagaimana apakah lengkap anak ini melalui dengan ini. Nah seperti itu monggo kita sepakati bersama. Kemudian ini yang kedua, kompetensinya adalah mengenal. Anak mengenal ajaran agama melalui kegiatan ibadah dengan benar. Jadi anaknya adalah audiennya mengenal gitu ya. Ini adalah apa tadi? Kompetensinya yang bisa diukur. Kemudian ajaran agama itu adalah kontennya. Nah, melalui itu adalah optionnya. Jadi pilihannya. Melalui apa? Kegiatan ibadah, melalui mungkin membaca buku, kan bisa ya, mengenal ajaran agama melalui membaca buku atau melalui dongeng misalkan. Tapi itu terlalu sempit ya, tapi nggak apa-apa, itu boleh gitu. Kemudian ditambah degree-nya dengan benar. Nah yang ketiga, anak mempraktekkan ajaran agama dan kepercayaannya melalui kegiatan sholat dengan bersama-sama. Karena mungkin ini sebenarnya bahasanya kalau tempat kami berjamaah gitu ya, tapi kalau
orang umum kan bersama-sama. Ini seperti itu. Nah, ini anak itu adalah audiennya, kemudian mempraktekkan ini adalah kompetensinya yang hendak dituju. Ajaran agama dan kepercayaan ini adalah kontennya. Melalui kegiatan sholat ini adalah optionnya atau kondisinya. Dan dengannya ini adalah degree-nya, dengan bersama-sama atau dengan tertib. Monggo. Nah, ini simpel nggih cara membuat TP. Nah, kira-kira ibu-ibu semua sudah pernah membaca CP-nya itu ada berapa? Ngeten-ngeten iku pun dari ibu. CP itu ada berapa ya? Kan ada 3, nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, jati diri. Yang ketiga, literasi dan STIM. Nah, seperti itu. Nah, setiap misalkan nilai agama dan budi pekerti itu ada 4, jati diri ada 4. Kemudian yang ketiga, literasi dan STIM itu ada 7. Nah, nanti jenengan uraikan, dibuat apa us TP-nya. Piye bahasa ini angel banget iki ya. Makanya tadi sama Us Dwi disuruh membawa K13. Nah, monggo bisa dibuka nanti kira-kira sing apa ya? Cocok masuk di CP itu kita masukkan gitu loh, seperti itu. Piye loh, kita bukan ahli bahasa ya Bu ya. Bukan jurusannya bukan bahasa Indonesia. Nek membuat bahasa itu kan halus apa itu kan belum bisa. Maka kita adopsi dulu kata-kata bahasa-bahasa yang ada di K13. Lah aku sok pabrik dhewe. Enggak apa-apa. Nah, seperti tapi mungkin perlu ada referensi-referensi nanti di otak apa bahasanya rada-rada di apa itu ganti sedikit itu juga bisa ya, seperti itu. Nah, tadi sudah dibuatkan link oleh Us Dwi ya. Nah, digugus napa di KKG? Apa judulnya apa? Apa sih? Di mana? Yang ada teman-teman semua di mana? Ya itu khusus. Gitu. Nah, iya betul kan apa? Besar di situ. Materinya maksudnya mau kita kerjakan itu di situ. Oh iya, apa namanya? Habis ini aja kita biar saya habis ini kita layak meditasi yang ada di sprint gitu. Materi ini dari jam berapa? Saya jenengan sampai dulu. Terus berkegiatan di situ. Dia kopi. Selamat Nah, nanti bersama-sama dari sini mengatasi langsung di orang apa untuk berapa dipekerti. Ini ada 4 indikator CP-nya ini. Ada 4 nih, 1, 2, 3. Ini sudah saya kasih kode-kode, Bu. Saya kasih kode ini biar mempermudah kita nanti dalam pembuatan ATB. Nah, lihat di contoh-contoh IKM yang mungkin sering di-set ini, itu kan nggak ada tulisan 1.1.1 itu kan nggak ada gitu. Nah, ini saya bikin sendiri biar untuk memudahkan kita. Nanti kalau contoh 1 di sini, CP-nya elemen CP-nya adalah nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui mengenal dan mempraktekkan ajaran agama, ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tujuan yang hendak kita capai apa? Nah, yang kayak tadi contohnya. Nah, kira-kira di K13 ini ada nggak ya yang masuk di sini? Nah, nanti kita masukkan. Kalau tadi clue-nya adalah tadi percaya, kemudian mempraktekkan, mengenal kayak gitu, ya. Berarti tujuannya apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini
Dituliskan ini kita akan praktekkan, kita buat bersama-sama sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya tadi sudah dibagi dulu ya. Pribon? Nih kelompoknya. Berarti ini langsung saja ya. Nah, dengan ya tadi tak copy di situ bisa. Nah, nanti tak lihatkan, nanti ditulis di situ. Bentar, kita sepakati dulu mau pakai anak lengkap atau cuma kompetensi dan konten saja. Monggo kita sepakati biar nanti sama. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 biar sama. Nah, ning anake yo anak kabeh, nek enggak yo enggak kabeh gitu loh. Nah, gimana? Berarti aku harus dipindah ya. Jadi Ini berdasarkan jumlahnya Ibu. Kan yang paling banyak itu kan yang literasi dan STEM. Nah, nanti kita buatkan kelompok yang besar dan nanti nggak cepat selesai. Begitu. Kemarin pertimbangannya seperti itu. Nah, kita sepakati dulu. Mau lengkap atau hanya 2 hal saja? Biar nanti bikinnya sama. Lengkap? Lengkap. Berarti nanti dikasih anak, kemudian kompetensinya apa, kontennya apa, kemudian melalui. Oke, melalui, kemudian dikasih degree dengan apa, seperti itu. Ini karena kesepakatan ya. Nanti kalau lihat di contohnya IKM nggak kayak gitu, di contoh sekolahnya nggak kayak gitu, buatan resah. Beda itu boleh ya, seperti itu. Monggo. Berarti kita sepakat lengkap rumus A, B, C, D. Ya, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktek. Kita masuk melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yang pertama kelompok 1 adalah Budi Utomo, Trisula Perwati, dan Aba 2. Untuk mau menempatkan di posisi mana? Silakan. Nah, kelompok 1. Berarti kelompok 1 ini bahasnya apa Ibu? Yang tadi CP yang pertama Pak, nilai agama dan budi pekerti. Nah, gitu. Kemudian kelompok 2 Aba 3, Pertiwi Seda sama Aba 6. Berarti bahasnya tujuan pembelajarannya punyanya jati diri. Nah, monggo nanti berarti itu yang dibahas. Kemudian kelompok 3 kelompoknya sekolahnya Al-Azhar, kemudian Al-Azhar dan Seragen Tengah. Nah, ini karena Azhar sama Al-Azhar kan besar, maksudnya usaha dari akan cuma 3 ini. Nggak ada cuma 3 sama. Nah, ini kita jadikan satu biar membahas yang literasi dan STEM yang jumlahnya 7 itu. Begitu, monggo bisa merapat. Ini linknya yang dibuat Usbi ini. Nah, sudah saya kasih. Ini kok kurang? TP-nya mau tak tambah lagi boleh? Boleh, nanti di klik ya, sampingnya sini. Klik nanti akan ada buatan kolom lagi. Seperti itu. Monggo. Dan kita juga berpikir ya Ibu, tidak harus banyak sekali, tapi yang sama dengan topik tadi, yang realistis, yang bisa kita lakukan. Kemudian apakah CP, TP ini harus selesai dalam 1 semester? Tidak. Sebenarnya ini adalah fase fondasi ya. Itu berarti 3 tahun. Sebenarnya itu bisa dicapai dalam waktu 3 tahun. Tapi kan ada yang tidak ada KB-nya, ada yang TKA, ada yang TKB. Nah, ini bisa dicapai dalam 1 tahun. Bagaimana? Ya enggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau dipaksakan 1 semester, gitu ya, clear semua, itu kayaknya terlalu memaksakan. Nanti apalagi dengan sudah TP-nya banyak banget, gitu ya. Nah, monggo. Kira-kira buat yang realistis kita bisa laksanakan. Buat tersang mulu-mulu mata deh. Nah, monggo langsung saja merapat sesuai dengan kelompoknya. Kemudian kreativitas dan imajinasi dan kreativitasku.
Nah seperti itu, ini nanti masuknya di P5 yang jenengan sampaikan itu. Maka kemarin kalau 17 minggu, kemarin kan kita sepakati 17 minggu. Kalau nanti ada yang mau melakukan P5 tinggal dikurangi aja, dipotong sendiri aja, dipakai yang pekan apa sesuai dengan momen-momen yang ada. Mungkin besok akan ada hari bumi, oh saya akan ngambil aku sayang bumi. Nah berarti dipaskan momen itu, oh topiknya intra kita cut dulu karena kita bikinnya kemarin 17, oh berarti dikurangi aja seperti itu. Us, Oke. kalau seumpama ya Us, itu kan sudah aku cinta Indonesia. Nah itu kan 17 Agustus, 1 minggu gitu ya Us. Terus saya nanti kan itu dua minggu. Yang 1 minggu tak taruh di pas hari Sumpah Pemuda, itu boleh nggak? Ya boleh. Jadi P5 itu boleh dibuat random Senin sampai Sabtu kalau misalkan jenengan masuk ya itu lurus terus. Ada yang ngambilnya cuma hari Sabtu aja, setiap pekan ngambil satu. Ada yang mungkin 1 bulan di pekan terakhir tok seperti itu. Itu terserah lembaga kita. Oh boleh. Oke. Jadi mau random semuanya langsung dipaskan 2 minggu berturut-turut gitu ya boleh. Mau di jeda-jeda juga boleh. Gitu. Oke. Jadi memang diserahkan kepada lembaga kita masing-masing. Begitu. Waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup, saya pengen mendengarkan dari teman-teman ya umpan balik yang dari kegiatan kita hari ini. Dari mulai jam 10 tadi sampai jam setengah 1 ini ya. Apa kira-kira yang dirasakan atau mungkin mau menyampaikan aspirasinya di dalam hal ini dari tadi jam 10 sampai jam setengah 1 ini tadi. Monggo mungkin kepada Ibu Titin bisa mewakili dari kami semuanya, dari teman-teman. Untuk awalnya dulu kan dari K13 menuju ke kurikulum merdeka, mungkin dulu kan kita buatnya RPP itu langsung kan sudah di itu ya, indikator sudah dapat dari sananya. Untuk sekarang kan kita belajar cara membedah tujuan pembelajarannya melalui rumus ABCD, ada audience. Mungkin untuk yang teman-teman yang dulu PPG-nya yang dulu mungkin belum ada ya usia. Mungkin untuk angkatan saya mungkin sudah agak mengenal rumusan ABCD-nya itu seperti apa. Nah, melalui pembelajaran kita bareng-bareng berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain, kita tuh jadi tahu gimana cara kita membedah tujuan pembelajarannya di kurikulum merdeka ini dibandingkan dengan yang kemarin menggunakan kurtilas kan agak berbeda seperti itu. Iya, sama-sama Bu Titin. Ya.